kami ini serba susah. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Karena memang kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, ya memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Ketua partai ini itu pasien tetapnya KPK. Kenapa kalau itu kok tidak dipersoalkan? Kok ketika saya mengatakan itu? Bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya, dia cek satu persatu. Saya mau dukung Anies nih. Kira-kira gimana? Pemilu ini jadi enggak? Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Tidak harus pemerintah loh, tidak harus lawan politik, bisa saja. Itu kan sudah terbuka kasus itu. Baik, saya ingin... Bahkan setiap mau pemilu selalu muncul kasus itu. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Upaya penjegalan. Anies terancam gagal nyapres di pemilu tahun 2024. Tinggal 9 bulan lagi, waktu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024. Anies Baswedan yang dijagokan akan bertarung menjadi pengganti Joko Widodo belum juga mendapatkan kepastian. EKS Gubernur DKI Jakarta itu tak kunjung mendapatkan tiket untuk berlaga di pemilu 2024. Padahal, ia sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal capres. Muncul anggapan ada upaya-upaya menjegal Anies melangkah ke gelanggang pesta demokrasi 5 tahunan. Mahfud MD tolak dukung Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Pengamat justru anggap ini hal baik karena obrolan antara Mahfud MD dengan aktivis Dedi Indrayana pada suatu kesempatan ternyata mengungkap bahwa Menko Polhukam tidak mendukung Anies Baswedan. Mahfud MD memang tidak mengatakan apa alasan dibalik tidak mendukungnya Anies Baswedan maju dan jadi calon presiden 2024. Namun menurut pengamat kebijakan publik Yegin Praginanto, hal ini tak sampai di situ. Partai-partai penyokong Anies turut dikebosi supaya berbalik badan agar koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat dan PKS terjerai. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak menyanggah dirayu untuk meninggalkan Anies dengan imbalan jabatan menteri di Kabinet Jokowi. PKS memastikan menolak tawaran jabatan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju Jilid Kedua. Mereka memilih untuk menjadi partai oposisi hingga pemerintahan Jokowi selesai 2024. Justru dinilai baik karena dukungan dari Mahfud MD bukannya akan memberi dampak positif, malah akan memberi pengaruh yang kurang baik. Dalam obrolan Denny Indrayana dengan Mahfud MD, ia berkonsultasi mengenai niatan dirinya yang ingin mendukung Anies Baswedan. Mahfud MD memberikan jawaban bahwa ia mempersilahkan Denny untuk mendukung Anies, tapi Mahfud sendiri mengaku tidak mendukung Anies Baswedan. Loh, boleh saya bilang. Tidak apa-apa, saya bilang. Tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang, kata Mahfud MD kepada Denny. Mahfud MD mengatakan bahwa perihal dukungan-dukungan di bidang politik adalah hak semua orang. Meskipun dirinya secara pribadi tidak mendukung Anies Baswedan, tapi ia sebagai Menko Polhukam akan menjamin bahwa tidak akan ada menghalangi proses pencalonan presiden. Bagi PKS, tawaran apapun itu, menteri dan lain-lain sudah selesai. Majelis Syuro sudah tetapkan PKS oposisi hingga 2024, kata Muhammad Khalid.
Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Ali berpandangan, meski dirinya mendengar adanya upaya penjagalan tersebut, partainya tidak akan terlalu ambil pusing. Saya dengar upaya penjagalan, tapi saya tak akan fokus. Tiap orang melakukan banyak hal kepada target dan tujuannya, biarkan saja, tutur Mardani. Menurutnya, yang penting kekinian PKS akan tetap fokus bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Adanya penjagalan dianggap hal yang biasa dalam dunia politik. Agak berbeda dari PKS. Demokrat berharap upaya-upaya penggembosan koalisi partai politik menyokong Anies tak terjadi. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk menghargai hak masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya dalam pemilu 2024. Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjamin menjadi jaminan. Silahkan, itu hak politik, kata Mahfud MD. Mengenai Mahfud MD yang tidak mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Gigin Praginanti sebagai pengamat kebijakan publik memiliki pendapat bahwa hal ini justru dinilai baik.